Mutiara hatiku, melindungi kulit mutiara hatiku, melindungi dengan belayan kasih ibu. Salah satu komponen kulit yang disebut ceramide menguatkan kulit dan melembutkan dengan teknologi pelarutan yang telah dipatenkan, melembabkan melalui fermentasi bakteri asam latas. pH yang sesuai dengan pH kulit, melembutkan dengan bahan pembersih alami. Cocok untuk kulit yang lemah dan sensitif. Dengan menggunakan ceramide yang berstruktur sama dengan kulit, membentuk lapisan pelindung yang melindungi kulit dari debu. Bahan-bahan berkualitas tinggi dengan formula hypoallergenic. Kulit yang sehat untuk melindungi buah hatiku. Atomy Cerebebe. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom produk pada malam hari ini yang diadakan oleh Atomy Fever Bandung. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Wiwin Hendrianti yang akan memandu acara Zoom produk pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Wah, ini ternyata sudah banyak ya yang hadir ya. Coba saya cek dulu. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih para peserta yang sudah masuk ke Zoom ini. Dari kota mana aja? Bisa ditulis di chat room ya, Bapak Ibu. Oke, dari Jakarta, Bogor, Bandung, iya, Depok, dari Cibaduyut Bandung, Ibu Poni, ada Bandung Utara, Ibu Tati. Iya, oh, oke, Ibu Sri Palupi dari Bogor, Bintaro, Tangerang Selatan. Halo Ibu Edo dari Meruya, Kalimantan Barat hadir. Wah, luar biasa sekali Ibu Murmi ya, Ibu Murmi. Baik-baik, terima kasih. Oke, oh NTT, Ibu Tari. Selamat datang Ibu Tari di Zoom produk pada malam hari ini. Yang ikut ternyata dari berbagai kota ya, Bapak Ibu. Yang hadir dari berbagai kota di Indonesia. Dan pastinya sudah tidak untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai acara Zoom produk malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa supaya acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat yang sangat berguna pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Zoom malam hari ini sangat menarik bagi kita semua yang ingin sehat ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan materi yaitu kenali stroke dan serangan jantung, cegah sebelum terlambat. Silahkan simak materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Nah, bagaimana kita dapat menjaga kesehatan dan merawat tubuh kita
Atomi dapat menjadi solusi bagi Bapak Ibu semua. Zoom ini nanti akan terbagi dalam 3 sesi, yaitu pemaparan materi utama, testimoni, dan menjawab pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu mencari tempat duduk yang nyaman, sehingga bisa menikmati seluruh kegiatan sampai akhir. Sebelum kita mulai ke materi utama, kita lihat dulu yuk siapa yang ada di balik produk-produk bagus ini dan siapakah Atomi. Mari kita simak bersama. Kolmar Korea ya, itu merupakan perusahaan maklun terbesar kedua di Korea yang sudah berusia 100 tahun lebih. Perusahaan ini sudah memproduksi ribuan produk kesehatan dan kecantikan yang didistribusikan ke banyak negara. Produk-produk yang dihasilkan juga brand-brand terkenal dan sudah tidak asing lagi. Apalagi kita sering melihatnya ya, apa saja brand yang sudah dihasilkan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ternyata brand-brand yang diproduksi oleh Kolmar Korea ini sering kita jumpai di mall-mall besar seperti ada Laneige, Shiseido, SK2, kemudian Pond's, kemudian ada Lancome, kemudian masih banyak ya produk-produk lain yang sering kita lihat di mall-mall itu. Pasti juga banyak dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan selama ini sebelum mengenal Atomi. Kita sering lihat promo brand ini secara besar-besaran dan harga produk-produknya juga lumayan tinggi ya Bapak Ibu. Selain Kolmar Korea, ada satu lagi lembaga pemerintahan di belakang Atomi, yaitu KAERI, Korea Atomic Energy Research Institute, di Daejeon, Korea Selatan. KAERI didirikan pada tahun 1959 sebagai satu-satunya lembaga berorientasi penelitian profesional untuk tenaga nuklir di Korea Selatan. KAERI telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teknologi nuklir negara karena selain mereka adalah kumpulan orang-orang yang pintar, yang ahli dalam penelitian, teknologi yang mereka miliki adalah yang tercanggih. Filosofi produk di balik Atomi adalah menghadirkan kualitas mutlak dan harga mutlak yang tak tertandingi. Kualitas mutlak artinya kualitas yang tak tertandingi oleh siapapun pada titik harga tertentu, dan harga mutlak artinya harga serendah mungkin untuk produk dengan kualitas yang sama. Kita sering mendengar absolute quality, absolute price. Jadi kalau ada kualitas yang sama dengan Atomi, yang harganya pasti lebih tinggi atau lebih mahal. Kalau kemudian kita sering juga absolute price itu, kalau ada harga barang yang harganya sama dengan Atomi, kualitasnya pasti di bawahnya Atomi. Nah, produk yang sudah dihasilkan Atomi juga sudah banyak ya Bapak Ibu. Aplikasi Korea sudah tersedia lebih dari 500 produk, dan yang sudah masuk ke Indonesia sudah 100 produk lebih, dan terbagi dalam kategori kesehatan, kecantikan, perawatan rambut dan tubuh, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan makanan. Ini contoh perbandingan harga produk Atomi dengan produk lain. Di layar Bapak Ibu bisa lihat ya, ada SK2, di situ terlihat harganya 1,8 jutaan, kemudian di samping juga terlihat itu yang Atomi punya harganya 600-an. Nah, itu perbedaan harga yang
nampak ya yang ada di layar. Bapak Ibu kan ya dengan kualitas yang lebih tinggi, bahkan kadang isi kemasan lebih banyak, tetapi harga produk Atomy lebih rendah. Ada sunscreen dari Dior dan ada Atomy serta eye complex dari SK2. Ini salah satu lagi contoh perbandingan harga produk Atomy dengan produk lain. Kita lihat ya, BB cream dari L'Occitane dan Atomy, serta lip gloss dari Atomy. Kita biasa suka baca ya, Dior, YSL, kemudian Givenchy. Tapi kalau nanti saya akan ini ya sebutkan dalam bahasa Prancisnya ya. Kalau salah mohon diralat nih Bapak Ibu. Biasa kita kalau baca Dior itu dibaca dalam bahasa Prancisnya itu Dior. Kemudian kalau YSL kita bacanya dalam bahasa Prancis itu Yves Saint Laurent. Kemudian Givenchy juga kita di sini dalam bahasa Prancisnya itu dibaca Givenchy. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sudah lihat ya tadi betapa besar dan bagusnya produk dari Atomy ini. Untuk Zoom bedah produk malam hari ini, temanya sangat spesial karena kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kenali stroke dan serangan jantung, cegah sebelum terlambat. Kita sebagai orang awam kadang minim pengetahuan, seperti apa yang sudah saya alami beberapa bulan lalu pada saat saya mendampingi ibu saya, karena minimnya pengetahuan beliau, sehingga beliau itu terlambat dibawa ke rumah sakit, sehingga mengakibatkan cukup fatal, yaitu beliau mengalami multiple organ. Jadi dari beberapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, kemudian gagal ginjal itu mengakibatkan saya sudah berusaha dengan cepat pada saat itu, saya bawa ke rumah sakit, tapi ibu saya akhirnya tidak tertolong. Nah, jadi dari materi yang akan disampaikan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita dengarkan, narasumber kita ini sudah merasakan bagaimana produk-produk Atomy membantu dengan membantu untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya, dan kemudian menjadikan beliau ini sehat luar dalam seperti saat ini. Bapak Ibu jangan lupa siapkan buku catatannya ya, untuk mencatat hal-hal penting supaya tidak lupa. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa Bapak Ibu catat dahulu, atau bisa langsung ketik di kolom chat yang nantinya akan dijawab setelah pemaparan selesai. Nah, mari kita persilahkan Ibu Juliana Cindra yang sebelumnya akan saya bacakan profil beliau. Ibu Juliana Cindra adalah seorang senior corporate communication di perusahaan asing di Indonesia. Selain itu, beliau juga menjalankan bisnis global shopping mall Korea di Jakarta dan Palembang. Beliau bisa disebut juga penyintas autoimun, di mana saat ini kondisinya sudah cukup sehat, namun beliau tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha menjalankan hidup sehat dan mencari informasi-informasi kesehatan untuk kemudian dibagikan ke kita-kita supaya kita juga bisa tetap sehat. Nah, kepada Ibu Juli, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di Zoom malam pada hari ini. Oke, boleh saya mendengar
keinginan Anda, penasarannya Anda terhadap topik pada malam hari ini. Boleh di-chat ya. Silakan siapa yang ingin tahu lebih dalam. Mungkin Bapak Ibu semuanya udah biasa dengar kata stroke, serangan jantung, ya. Tetapi saya pengen tahu lebih dalam karena seperti yang Bu Wiwin alami ya, turut berduka cita ya Bu ya, bahwa kehilangan mendadak dari orang-orang yang sangat kita cintai gitu, ya seperti halnya kayak tertiup angin begitu aja gitu ya. Setelah itu kita harus menjalaninya tanpa orang-orang yang kita sayangi. Nah, jadinya saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bersedia untuk mendengar edukasi pada malam hari ini. Tidak untuk menakut-nakuti, tapi tetap kita harus aware, kita harus meningkatkan kesadaran diri kita sejak dini ya untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, Bapak Ibu kan tahu bahwa jantung merupakan salah satu organ vital di dalam tubuh kita yang ibarat kata kalau kenapa-napa ya antara dua shutdown atau koma ataupun lumpuh ataupun dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung kita ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wah, Pak Beni sudah langsung bertanya nih first aid-nya ya. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya. Oke. Ya, grafik statistik layar ini tercatat di tahun 2014 ya, itu sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tapi saya yakin bahkan tetap stroke dan serangan jantung merupakan silent killer 2 teratas ya dalam urutan penyakit ya, terutama di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi kita harus tahu dulu, runut dulu ya, seperti halnya kita belajar diabetes, kenapa ada gagal ginjal dan sebagainya. Kita harus runut asal muasal dari penyakit ini mulainya dari mana sih, ya? Oke. Nah, jika kita bicara mengenai kategori usia, ya, Bapak Ibu bisa lihat starting mulai dari umur 18 tahun, ya. Prevalensi ini adalah total kasus yang sudah terjadi. Ya, ini khususnya untuk hipertensi. Ya. Kenapa? Karena hipertensi bisa meningkatkan risiko stroke dan jantung. Ya, bisa dimulai ya. Dilihat dari gaya hidup Bapak Ibu saat ini. 18 sampai 24, 25 sampai 34 dan itu meningkat terus persentasenya ya sampai usia maksimal di atas lebih dari 75 tahun. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu nih jantung ya. Oke. Hai, aku jantung. Ya, aku mau minta dipahami. Jadi kita harus kenalan dulu nih ya, bahwa organ jantung ini sangat penting sekali buat tubuh kita. Nah, dia akan terus bekerja. Aku akan selalu bekerja selama manusia hidup ya. Bertambahnya usia, fungsiku bisa turun. Jadi jaga aku dengan baik ya. Nah, kenapa? Karena aku mempunyai tugas untuk mendistribusikan darah. Ya, darah ini adalah sumber darah ini mengangkut oksigen dan berbagai macam nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kemudian dia tugasnya juga memompa darah ke seluruh tubuh sebagai pompa. Ya, kalau nggak ada pompa, dia nggak akan bisa bergerak ya di dalam pembuluh darah kita. Ya, kemudian juga dia yaitu mengangkut nutrisi dan mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, sebagai jalur transportasi dalam tubuh kita. Nah, oke, ya kita kenalan dulu dengan bagian-bagian jantung ya. Jantung ini ukurannya hanya segenggam tangan kita, ya. Mungil ya Bapak Ibu ya, tapi tugasnya luar biasa. Ya, bisa dilihat bahwa di bagian atas, tengah ke atas itu adalah serambi kanan dan serambi kiri. Ya, bagian pembuluh menyambung kepada pembuluh vena dan juga arteri. Ya, di bagian bawah itu adalah bilik. Ya, di atas serambi, bawah bilik, kanan dan kiri. Tentunya seperti sama sebelah kiri itu kalau dari sejajar dengan vena itu sama-sama dia
yang bagian serambi kanan dan bagian bilik kanan itu menuju ke pembuluh darah vena. Kemudian serambi kiri dan bilik kiri itu akan menyambung kepada arteri. Ya, bayang ya Bapak Ibu ya, ke gambar ya, kiri dan kanannya. Kita balik lagi ke kita sekolah dulu. Nah, sekarang 4 ruang jantung ya, sekilas aja. Serambi kanan menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Ya, berarti dia membawa limbah masuk ke dalam serambi kanan. Kemudian di bilik kanan dia memompa darah yang tadi mengandung CO2 ke paru-paru untuk dibersihin. Ya, jadi ada pabrik paru-paru untuk membersihin semua CO2 ya atau limbah-limbah yang ada ya. Kemudian di serambi kiri ya, dia menerima darah. Ya, jadi dari paru-paru sudah keluar, sudah dibersihin, yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam serambi kiri dan kemudian serambi kanan akan memompanya ke seluruh tubuh. Ya, nggak perlu terlalu diingat banget, tapi kurang lebih Bapak Ibu paham ya, tugas daripada 4 ruang jantung ini seperti apa ya. Nah, kita juga harus tahu peredaran darah ya, karena kenapa? Peredaran darah itu ada 2, besar dan kecil. Ya, kalau pembuluh darah besar itu menyalurkan, memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan balik ke jantung. Sedangkan pembuluh darah kecil dari jantung, paru-paru, jantung. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ibarat kata ini hanya ilustrasi, ya. Ya, ini ilustrasi dari bagaimana peredaran darah kecil. Ya. Oke. Ya, kurang lebih kelihatan ya. Nah, inilah yang terjadi. Oke. Lalu, darah dan pembuluh darah juga berperan besar. Ya. Jadi, bisa kita lihat bahwa fungsi dari sistem peredaran darah itu transportasi berbagai zat. Ya. Kemudian melakukan proteksi. Sorry, nggak terlalu kelihatan. Oke, kemudian di sini juga kita lihat ya, pembuluh darah kita tuh ukurannya kecil sekali ya, tapi elastis harusnya. Ya. Jadi pembuluh darah itu benar-benar merupakan jalur utama di mana darah kita mengalir, yang merupakan jalur juga pompa dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, nah dan aku juga bisa sakit loh. Oke. Oh, saya nggak terlalu kelihatan, saya pakai layar yang satu lagi ya. 6 penyakit jantung yang sering terjadi, Bapak Ibu, ya. Silakan di screenshot ya, atau di zoom in kalau misalnya kurang kelihatan jelas, ya. Penyakit jantung koroner, ya, kelainan pada pembuluh darah yang berfungsi menyuplai otot jantung, ya. Kemudian stroke, ya, kelainan pada pembuluh darah yang berfungsi menyuplai otak. Ya, kemudian penyakit arteri perifer, jantung rematik, jantung bawaan, dan juga DVT dan emboli paru. Ya. Dan nomor 6 ini yang saya alami, yaitu DVT. Ya. Jadi terjadi lebih banyak terjadi penggumpalan darah pada pembuluh vena dalam, itu terutama di bagian kaki. Ya. Jadi kalau di dalam cek darah, kadang-kadang kalau lagi nggak stabil, trombosit saya bisa di atas rata-rata. Ya, tetapi pada malam hari saya akan fokus kepada nomor 1 dan nomor 2. Penyakit jantung koroner, PJK, ya, atau disingkat PJK. Nah, coba sambil di screenshot juga ya, bukan pelajari, dibaca. Tanda dan gejala khas, ya, keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada atau angina, ya kayak berkata angin duduk ya, kalau orang umum biasa sebut ya. Nah, bisa berlangsung lebih dari 20 menit ya, saat istirahat atau saat aktivitas, yang disertai dengan keringat dingin, ya, lemah, rasa mual dan pusing.
Ya, ada rasa terbakar. Ya, ada kayak rasa tertekan di daerah dada. Berat sekali. Ya, mulai mual dan nyeri ulu hati itu bisa jadi karena udah mulai kekurangan asupan oksigen. Ya. Nah, kemudian komplikasinya, ya kalau jika tidak segera ditangani, ya, yaitu gagal jantung, aritmia, shock kardiogenik, ya, jantung ruptur atau retak. Nah, ini berhubungan pada beberapa bagian yaitu daerah otot jantung. Jadi otot jantung itu penting sekali ya, karena kan dia eh, memompa itu membutuhkan otot yang elastis, otot yang prima, otot yang selalu apa senantiasa dia lentur terus ya, bergerak terus tanpa berhenti. Jadi kalau kalau terjadi gangguan di situ justru malah sangat berbahaya. Ya, kadang-kadang kalau tidak segera tertangani atau tidak ketahuan atau mungkin kejadiannya lagi pada saat tidur ataupun lagi sendirian, banyak sekali yang ya mohon maaf tidak tertolong ya, Bapak Ibu. Nah, risikonya ya, kalau dari sisi yang tidak bisa diubah, tentunya banyak hal yang kita tidak bisa melawan gitu ya, yaitu umur, jenis kelamin, dan keturunan atau mungkin juga faktor genetik lah intinya gitu ya. Tetapi yang bisa diubah ini adalah gaya hidup Bapak Ibu, gaya hidup kita ya, seperti merokok, kemudian mungkin yang sudah ada hipertensi, diabetes ya, kemudian aktivitas sehari-hari yang lebih pasif, duduk terus di rumah atau mungkin yang remote working ya, mungkin kerja yang di luar negeri atau mungkin hybrid seperti saya, kebanyakan di rumah. Nah, itu juga perlu beraktivitas, perlu gerak ya. Nah, kemudian juga ujung-ujungnya bisa obesitas ya. Kemudian juga tanpa sadar diet yang tidak sehat ya. Kemudian stres, kemudian juga ya konsumsi alkohol berlebih ya. Ah, nggak apa-apa dikit aja deh nyobain soju misalnya kayak gitu ya. Tapi tetap aja namanya alkohol dia akan tertumpuk terus di dalam tubuh ya. Lalu kemudian nah ini nih siklus nih ya. Proses terjadi PJK itu sudah dimulai sejak dini ya. Di mana terjadi penyumbatan arteri melalui pola hidup yang kurang baik ya, penyumbatan darah arteri yang melalui pola hidup yang kurang baik sehingga menjaga pola hidup sehat sejak usia dini akan menurunkan resiko terjadinya PJK ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, siklus itu sudah pasti kita akan lewati. Kita akan mulai dari 0% sumbatan, kemudian 30%, 70, 90, 99% di saat usia kita sudah mulai menua ya. Jujur pada saat saya bikin materi, saya bersyukur ya, ternyata banyak sekali informasi yang sudah diupdate oleh Kemenkes ya. Makanya nanti di sini materi saya juga banyak gambar yang ada logo Kemenkesnya. Artinya sebenarnya kita tuh sudah harus sadar bahwa ini bukan suatu hal yang main-main atau perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya. Harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi yuk silakan rajinlah meningkatkan literasi yaitu untuk membaca informasi yang penting buat kesehatan kita. Oke, lanjut pola hidup sehat ya. Nah, hipertensi. Ya, tadi Bapak Ibu udah lihat ya yang prevalensi yang apa faktor terjadinya eh, kasus yang sudah terjadi berdasarkan usia ya. Jadi asal muasal kita bisa kena stroke ataupun penyakit jantung, ya selain memang siklusnya sudah pasti dengan bertambahnya umur kita, tetapi ada titik poin yang merupakan timbul masalah segala-galanya. Ya, dan itu akan menyebabkan komplikasi yang lain-lainnya gitu loh. Ya, yaitu salah satunya hipertensi. Jangan dianggap ringan Bapak Ibu. Ya. Beberapa waktu lalu saya sudah bawa beberapa bulan yang lalu saya udah membawakan tentang diabetes, kemudian gagal ginjal yang mana routingnya dari parent penyakitnya itu adalah diabetes dan hipertensi. Dan hipertensi itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan ternyata itu adalah dedengkotnya terjadinya stroke dan juga penyakit jantung koroner ini.
ya. Jadi yuk tingkatkan pola hidup sehat. Ya, sebenarnya ini pola hidup sehat yang selalu disebutkan berulang-ulang ya, tapi alangkah alangkah maksudnya faktanya gitu ya, ternyata memang eh, kita sulit untuk mengalahkan diri sendiri ya, untuk mengalahkan nafsu, misalnya pengen makan enak, pengen makan gorengan ya, seneng nyenengin lidah gitu ya. Tapi juga sering dengerin tubuh kita bahwa aduh aku lelah, aku capek, aku mau rebahan aja. Nah, seperti itu. Kalian harus lawan loh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, oke, kita lihat ya, simple. Yuk, aktivitas fisik 30 menit per hari. Ya, 30 menit hari tapi tetap tetap melakukan secara konsisten ya. Jangan sampai ya 30 menit tapi 15 menitnya jalan santai itu lagi. 15 menitnya nongkrong di tukang sayur atau tukang jajanan gitu ya. Jangan ya. Oke. Kemudian mengurangi asupan garam. Nah, garam ini ya harus dilatih ya Bapak Ibu ya. Emang makan makanan yang tidak ada rasanya itu sangat menyiksa banget gitu. Tapi kita memang harus menurunkan asupan garam ya. Makanya kenapa makanan processed food, ultra processed food ya, itu mengandung natrium yang sangat tinggi ya. Karena apa? Biar untuk mengawetkan dia fungsinya salah satunya. Ya, jadi hindari itu. Kemudian mengurangi stres. Nah, ada yang bilang, ayo healing lah. Saya ada follow satu Instagram Dr. Elvin Gunawan, dia spesialis kejiwaan ya. Saya suka dengan bagaimana cara pembawaannya dia karena tegas sekali, ya. Tidak ada gray area. Maksudnya yang dia sarankan, yang dia advice itu adalah hal-hal yang baik gitu ya. Bahwa ya kalau memang healing, ya healing misalnya, saya stres nih, saya butuh healing, ya udah healing. Tapi healingnya jangan nungguin tunggu tiket turun ya kan, tunggu lagi promo, jangan. Ya kalau namanya healing sesederhana mungkin Bapak Ibu, ya. Malah dia bilang kalau memang bisa teriak atau nyanyi teriak-teriak di kamar mandi terus rilis nggak apa-apa juga, dia bilang gitu. Jadi jangan menunda yang namanya healing, ya. Stress release. Kemudian yang tadi ya aktivitas fisik ya membantu untuk menjaga berat badan ideal, jadi berada di dalam BMI yang sesuai ya, jangan sampai obesitas. Lalu, kalau Bapak Ibu yang masih mempunyai kebiasaan merokok ya, tolong please ya. Ya udah dikasih tahu ya di kotak itu ya, peringatan. Nah, bisa menyebabkan A, B, C, D. Ya, ayo lawan. Gak gampang memang, tapi harus dilawan ya demi keluarga. Lalu kemudian cek tekanan darah rutin. Nggak ada salahnya beli semacam yang merek Omron gitu ya untuk cek cek tekanan darah kita rutin. Ya, misalnya karena kan dia juga bisa ngecek detak jantung kita ya, normal apa enggak. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kondisi kita, jantung kita sehat apa enggak, ya tekanan darahnya normal apa enggak. Ya, normal ini ngomongin tekanan darah enggak cuma ngomongin tekanan darah tinggi, tidak ngomongin cuma hipertensi, tapi kita juga harus memperhatikan kalau kalau kita punya kecenderungan hipotensi, tekanan darah di bawah normal. Itu juga hati-hati ya. Kemudian dijaga juga, dicek juga apakah ada aritmia. Ya aritmia itu ritme jantung. Apakah normal atau enggak. Nah, itu kita harus bisa deteksi sejak dini ya. Lalu, nah, kita bicara yang kedua adalah stroke. Ya, kembali lagi saya ambil dari Kemenkes ya. Bisa dilihat Bapak Ibu tadi ya perbedaan dari kalau serangan jantung jelas dia nyerinya di dada. Ya, Bapak Ibu juga harus tahu nih ya letak jantung kita tuh ada di mana. Ya mungkin kalau para wanita juga mungkin nyaru gitu ya dengan organ tubuh kita yang lain, tapi tetap harus tahu di mana letak jantung kita berada. Ya nanti kita lihat. Kemudian yang stroke ya sesuai dengan eh, tulisannya di sini ya. Stroke itu adalah brain attack. Brain itu otak. Ya. Dan otak ini stroke ini ya terjadi pada pembuluh darah otak. Ya, makanya begitu kena ada yang langsung lumpuh sebelah, ada yang langsung lumpuh total ya, karena memang otak kita adalah gudangnya saraf. Ya, saraf utama dari seluruh tubuh kita. Ya. Jadi ada dua macam, yaitu dia stroke kepada kepala otak ini. Yang pertama adalah penyumbatan.
Ini. Oke. Ada yang namanya stroke sumbatan. Jadi ada gumpalan darah yang membeku, yang menyumbat. Ya, tadi kalau Bapak Ibu ingat ukurannya hanya 8 sampai 10 mikromilimeter. Itu kecil sekali. Ya. Dan apapun namanya itu, yang pasti dia menyumbat, akhirnya darah berhenti mengalir, ya, asupan oksigen dan nutrisi ke otak berhenti, ya, akhirnya mengalami berbagai macam komplikasi. Ya. Yang kedua, stroke pendarahan. Artinya pembuluh darah di dalam otak pecah. Ya, kebayang ya Bapak Ibu ya kalau sesuatu hal yang selang, bentuknya kayak selang itu bocor gitu, ambiar kemana-mana darahnya. Wah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa ngebayangin ya. Sangat mengerikan efeknya ya, komplikasinya. Oke. Faktor resiko stroke ya yang tidak dapat diubah. Ya, jelas yang sama tadi ya. Umur, jenis kelamin, ras, kemudian juga genetik ya. Dan resikonya juga ujungnya sama. Ya, sebenarnya ini bisa diubah. Ya, tetapi kalau memang ada yang bawaan ya memang perlu dijaga lebih baik gitu ya. Tapi yang pasti di sini juga disebut lagi mengenai hipertensi dan diabetes mellitus ya, diabetes, kemudian obesitas ya dan lain-lain. Ya, gaya hidup pun juga sama ya, hindari merokok ya, kemudian atasi stres mental fisik. Nah, bagi Bapak Ibu yang sering migrain, tolong perhatikan ya. Jadi migrain bukan berarti efek oh karena kurang tidur, oh karena kurang makan, oh karena ini, karena itu, tapi tetap harus diperiksa. Ya, dicari sumber masalah kenapa terjadi migrain. Terutama bagi Bapak Ibu yang sering, frekuensinya sering ya, meningkat, bahkan meningkat. Nah, itu harus segera segera periksalah ke dokter ya. Kemudian ya dan lain-lain ya. Kemudian kita akan pelajari next adalah bahayanya. Bahayanya ya. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa terjadi bisa kelumpuhan, kemudian anfal, koma, lalu kemudian meninggal. Ya. Itulah yang membuat silent killernya yang paling mengerikan adalah stroke dan penyakit jantung. Kembali lagi ya, cegahnya. Nah, kita bicara, saya tunjukin ini untuk menunjukkan data. Ya, bahwa 1 dari 5 kasus stroke itu akibat obesitas itu di angka 15,4%. Ya. Kemudian yang berhubungan alkohol sekitar 4,6%. Ya. Lalu merokok 36,3%. Ya, kurangnya konsumsi buah dan sayur. Bapak Ibu bisa lihat ya. Persentasenya paling gede loh. Ya, artinya apa yang what you eat, what you get. Ya, buah dan sayur itu Tuhan udah ciptakan buat kita semua dan tinggal kita beli. Ya, itu pun juga kita males makannya. Ya, jadi yuk harus tingkatkan makanan-makanan yang sehat. Ya, real food. Jus pun juga kalau dari pengalaman saya ya, dari dokter gizi saya dulu waktu saya sering dirawat, lebih baik makan buah potong. Karena kenapa? Kalau di jus pasti ada kecenderungan akan memberikan ada rasa dia tambahin gula atau gula cair atau apa gitu loh. Dan padahal sebenarnya buah itu ya as it is aja, seperti itu aja, dimakan aja. Dan dia akan diolah dengan enzim ludah kita, dan itu akan menjadi nutrisi loh buat tubuh, buat meningkatkan imunitas di usus kita. Ya, jadi makanlah real food. Nah, lalu ya kenali gejala stroke ya. Kalau misalnya di bahasa Inggris namanya apa? Namanya fast. Fast itu cepat, FAST. Tapi kalau di istilah Kemenkes slogannya adalah segera ke RS ya. Se-nya itu adalah senyum kalau sudah mulai tidak simetris ya. Hati-hati atau pelok ya. Kemudian itu pokoknya kalau sudah senyum bentuk mukanya sudah tidak simetris itu hati-hati. Lalu kemudian sulit menelan air minum sudah sulit itu ya. Tiba-tiba ya. Ini gejala yang terjadi tiba-tiba.
Kemudian geraknya separuh badannya sudah mulai melemah, ya. Kemudian bicaranya sudah mulai tidak bulat, ya, tidak vokalnya sudah tidak pelok, ya, sudah nggak bisa ngomong dengan jelas lagi. Kemudian mulai ada rasa kebas atau baal, ya, kesemutan di separuh tubuh. Ya, namanya kesemutan berarti ada yang tersumbat, berarti ada yang tidak mengalir. Nah, akhirnya tubuh memberikan respon rasa kesemutan. Lalu pandangan sudah mulai kabur, ya, rabun, pandangan satu mata udah mulai buram, ya. Lalu kemudian sakit kepala hebat, ya, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sampai ibarat kata kayak vertigo tapi udah nggak bisa bangun gitu, ya. Gemetar atau ada tremor atau sempoyongan. Ya, tapi bukan berarti bikin Bapak Ibu kepanikan kalau misalnya tiba-tiba terjadi dari salah satu gejala ini. Ya jangan panik, kalau panik ya tambah berbahaya gitu, ya. Tapi hal ini tetap harus kita pelajari. Kita belajari bukan diri kita sendiri loh, kita juga satu keluarga itu pelajarin bahwa nanti kalau ada gejala-gejala seperti ini kita bisa mengamati, ya, menganalisa. Ya, oke, tapi jangan menganalisa jangan kelamaan juga. Ya, simpan nomor darurat ambulans di mobile handphone Anda. Lalu kita bicara cardiac arrest atau serangan jantung, ya. Bapak Ibu kan sering juga, ya, beberapa teman dari saya pun juga pasangannya juga meninggal mendadak pada saat subuh, sudah tidak bernyawa di sofa, ditemukan pagi-pagi, dan saat itu harus ngantar anak sekolah, rasanya shock banget, ya. Nah, itu namanya adalah cardiac arrest, ya. Perbedaannya adalah, mungkin agak kecil, Bapak Ibu bisa zoom, ya, zoom lebih jelas, ya. Serangan jantung, ya, kondisi saat arteri jantung menyempit atau tersumbat. Tetapi kalau henti jantung adalah kondisi terjadi, ya, gangguan kelistrikannya jantung itu stop, ya. Jadi berhubungan dengan listriknya. Jadi jantung itu ada listriknya, ya. Ada beberapa kondisi juga mantan teman kantor saya punya papa juga ada masalah dengan listriknya, jadi dia harus implan baterai, ya, di jantungnya dia. Ya, tetapi ya itu hidupnya jadi bergantung kepada baterai tersebut, ya. Mengerikan nih Bapak Ibu, ya. Gejala umum mirip, ya, tapi ya perlu kita amatin, kita pelajarin sama-sama, ya. Ya, nyeri dan sakit di dada, mual, ya, untuk serangan jantung seperti yang tadi kita udah pelajarin, ya, di slide sebelumnya. Nah, kalau henti jantung itu langsung pingsan mendadak. Tidak bisa bernafas, detak jantung tidak beraturan. Ya, jadi langsung ya gimana sih kalau udah nggak ada listriknya terganggu, ya pasti semuanya stop, ya kan? Seperti halnya tadi admin kita tadi katanya kehilangan sinyal, ya. Makanya berhenti video pas awal tadi. Ya itu memang listrik begitu kita listrik di rumah kita listrik itu berhenti, ya pasti semuanya supply pasti berantakan semua, ya. Kemudian penyebabnya, kalau serangan jantung pembuluh darah tersumbat, arteri koroner kejang, ya, kemudian suplai oksigen dan nutrisi terganggu. Sedangkan kalau henti jantung, gangguan sinyal elektrik jantung terganggu, ya. Kemudian kelainan jantung bisa jadi karena kelainan jantung pada saat lahir, genetik berarti, ya. Cacat lahir, cacat jantung. Kemudian serangan jantung berulang-ulang kali, itu bisa, ya. Lalu selanjutnya adalah faktor resiko, ya. Kalau serangan jantung lebih dari 45 tahun, ya. Kemudian kebiasaan merokok, kolesterol dan tekanan darah tinggi, ya. Kemudian yang henti jantung bisa jadi genetik, ya, hampir mirip sih, ya, hampir mirip. Kemudian ya penanganannya adalah segera bawa ke rumah sakit. Terus kemudian belajarlah cek CPR, ya. Jadi tingginya kasus penyakit jantung koroner di Indonesia disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang tidak sehat, ya, merokok dan pola makan yang tidak seimbang. Oke. Nah, ini perhatiin ya Bapak Ibu, boleh screenshot, ya. Kenalin lokasi keluhan nyeri dada, ya, ada di tulang belakang,
di belakang tulang dada, ya mirip di daerah ulu hati. Kemudian di belakang tulang dada menjalar ke leher, ya kemudian ada rasa nyeri juga dari bahu ke lengan, ya kemudian ke rahang, ya dari dada kiri di bawah ulu hati, ya sering ditafsirkan sebagai GERD atau sakit mah, ya kemudian di punggung di kedua belikat, memang mirip sih, tapi harus dianalisa atau diperiksa lebih lanjut. Kalau memang merasa sangat tidak nyaman, segeralah ke IGD, ya. Ya, kembali lagi perilaku hidup sehat ya. Tapi saya nggak akan bacain di sini. Cuma saya mau menekankan bahwa bahayanya merokok, ya. Apa yang terjadi pada saat organ tubuh saat kamu berhenti merokok, ya. 20 menit detak jantung dan tekanan darah mulai normal, ya. Ngurangin 1 hari, ya ngurangin 20 menit, tekanan darah mulai normal, detak jantung juga mulai normal. Kurangin 1 hari, dan risiko penyakit jantung menurun. 1 bulan batuk mereda, dan badan tidak ngos-ngosan, ya paru-paru lebih sehat. Kalau setahun bisa dikurangi, ya risiko serangan jantung pun juga berkurang, ya. Kemudian 10 tahun risiko kanker paru-paru berkurang 50%, ya dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu baca ya. Minta tolong di screenshot. Oke, nah CPR, ya. Saya kan bukan dokter, saya kan bukan tenaga medis, ya nggak apa-apa. Namanya pertolongan utama pertama, ya, yang seperti Pak Beni tanyakan, first aid-nya itu apa? Bantuan awal tuh apa? Ya ini. Ya kita kan seringnya nonton drakor gitu ya. Itu yang artis-artis drakor pada saat mereka bermain film di film medis, itu mereka belajar bener-bener ada kayak sesi kuliahnya tapi kuliah pendek gitu ya. Jadi praktek-praktek yang mereka lakukan tuh benar-benar asli seperti yang dilakukan oleh dokter. Ya, mungkin saya nggak terlalu nekenin seperti apa, bisa di screenshot. Tetapi langkah-langkah ini yang dilakukan itu penting sekali ya. Pokoknya semua apapun yang ada di aksesoris di badannya harus dibuka semua, dari kalung, kemudian jam tangan, ya, anting-anting, semuanya itu dicopot ya. Lalu kemudian agak sedikit di lehernya agak sedikit ditongakin ke atas gitu ya seperti gambar. Lalu kemudian cek nafasnya, kemudian sambil hubungin ambulans terdekat gitu ya. Jangan dikerubunin pasien, jangan diviralin, jangan divideoin, ya kan orang-orang 62 kan sering banget tuh malah divideoin dan sebagainya gitu, bukan yang ngebantu atau apa gitu ya, malah fokus pada bikin konten atau apa gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Nah, kemudian teknik untuk CPR-nya sendiri ya dipelajarin aja ya, kemudian juga diberikan nafas buatan sampai petugas medis datang dan membantu. Ya. Oke. Yang sudah hadir ada berapa banyak ya sini? Oke, 128. Nanti habis ini kita akan pooling ya. Nah, mengenal obat-obatan. Nih, Bapak Ibu, bukan saya pinter ya, Bu Ibu. Saya juga belajar, saya juga cari gitu ya. Tapi di antara obat-obatan ini saya familiar. Karena kenapa? Saya minum sebelumnya. Ya, pada saat saya masih penderita, saya minum dan puji Tuhan saya sudah remisi ya, stabil tanpa obat. Jadi saya banyak banget menemukan solusi di sini ya. Oke, saya mau highlight sekilas antikoagulan. Nah, saya minum ini ya karena memang autoimun saya menyerang darah saya juga, terjadi pengentalan darah. Jadi harus minum antikoagulan. Nah, kemudian terapi antiplatelet ya. Ini juga sama menghambat agregasi trombosit. Nah, ini juga saya minum ya agar tidak terjadi pembekuan pada tidak terjadi bekuan darah ya, trombosit saya tidak membeku. Karena kalau sudah membeku nanti kaki saya bisa bengkak. Ya. Kalau misalnya sampai bekuan itu lepas, nanti untuk yang DVT ya, yang saya alami, nanti dia bisa lepas menuju ke paru-paru. Akhirnya menjadi emboli paru dan akhirnya saya bisa terancam shutdown ya selamanya. Kemudian ini juga ada untuk semacam untuk ini ya, membuat pembuluh darah vena tuh dan arteri itu jadi elastis gitu ya. Jadi buat alirannya jadi lebih lancar. Itu namanya jenis kategori penghambat ACE ya.
Kemudian penghambat beta juga untuk nurunin tekanan darah rendah. Tekanan darah tinggi ya, hipertensi. Kemudian juga penghambat saluran kalsium untuk mengatasi tekanan darah tinggi, nyeri dada, dan aritmia jantung. Kemudian kolesterol. Nah, ini kolesterol juga penjahat ini ya, Bapak Ibu ya. Tapi biasanya kolesterol dan satu lagi sebenarnya trigliserid itu bisa menyebabkan plak pada pembuluh darah ya. Itu adalah dari habit makan kita. Ya, gaya makan yang perlu diperbaiki. Ya, lalu kemudian otot jantung yang tadi saya sampaikan ya. Begitu kena serangan jantung, otot jantungnya langsung terganggu ya. Nah, itu harus konsumsi penguat obat jantung. Penguat otot jantung. Nah, diuretik. Diuretik nih. Jadi gini, sebenarnya diuretik ini bisa diperlukan oleh berbagai kondisi gitu ya. Nggak cuma untuk jantung saja. Tetapi memang kecenderungan dari penyakit-penyakit degeneratif ini, termasuk autoimun, gagal ginjal, ya itu bisa kayak mengunci air, terjadi retensi cairan dalam tubuh. Akhirnya bengkak di seluruh tubuh. Ya, dikira orang tambah gendut, padahal kagak gitu ya, makan juga enggak. Tapi memang tubuh mengunci, ya makanya jadi bengkak. Kemudian juga dia ada namanya kategori vasodilator untuk melebarkan pembuluh darah, ya biasanya untuk tekanan darah tinggi juga. Nah, obat-obatan ini Bapak Ibu sifatnya terapi, ya please jangan diberhentikan atau di stop seperti halnya Bapak Ibu mengerti, ya jangan, ya harus semua dengan arahan dokter, ya apalagi ini adalah buat jantung. Jantung itu benar-benar pusat hidup kita, gitu ya. Nah, oke. Saya ingin mengajak Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ini yuk checklist sebentar. Kita mau ada kuis ya, semacam polling sih lebih tepatnya. Oke, Bapak Ibu siapkan gadget ya. Maksudnya walaupun Bapak Ibu sudah bergabung di sini, tapi Bapak Ibu tetap bisa ikut ya. Oke, kita siap ya. Dengan gadget yang sama ya Bapak Ibu ya. Buka Google Chrome. Ya, Bapak Ibu punya kan Google Chrome ya, di setiap HP rata-rata ada. Pokoknya intinya buka browsernya. Ya. Nanti masuk ke ini. Kahoot www-nya 3 kali www.kahoot.it. Ya, setelah itu masukkan PIN game-nya. Dan masuk Google Chrome. Ketik PIN-nya 3 kali. .kahoot.it. Seperti di layar ya Bapak Ibu sambil lihat layar. Masuk ke browser lain. Oke, saya bacain ya. Masuk www.kahoot.it. Ya. Tulis nama panggilannya. Oke. Masuk ya. Bacain ya. Masuk ke Google Chrome. Ketik bagian pencariannya adalah www.kahoot.it. Itu isi nama Anda, nama inilah inisial atau apa gitu ya, nama panggilan. Terus pin game-nya ya, pin game-nya dulu baru kasih nama. Ayo, 128 orang. Mari kita lihat sama-sama. Yuk, bisa ikut. Masuk ke Google, ketik W-nya 3 kali, kahoot.it. Ya, masukkan PIN game-nya 643 671 643 671. Ya, ada yang bisa bergabung?
Ya, silakan. Ayo, yes. Ayo, ikut. Masuk ke Google Chrome, ketik linknya www.kahoot.it. Ya, ketik pin 64361. Lalu isi nama inisial Anda atau nama panggilan, ya. Kemudian kirim. Ada bisa digabung, silakan. Kita tunggu 2 menit lagi. Masuk ke Google Chrome, masuk ke link, ketik link www.kahoot.it, kahoot.it. Ya, isi pin game Anda 643671. Yang ada itu masih ditunggu 643671, kemudian nama Anda, nama panggilan, lalu kirim. Oke, masih ada lagi yang mau bergabung? Tunggu. Ayo. Lagi 76 kita mulai. Tadi buka apa ya Bu ya? W-nya masuk ke link, buka Google Chrome, isi link, isi tautannya W3 kali www.kahoot, Kahoot, www 3 kali Kahoot ya. Kahoot, Kahoot.it. Oh ya, .it. Kahoot.it ya. Ya, masukkan pin 643 671. 643 Ya, 671. 643 671 ya Bu. Oke. Ya, dari 56 ya. Lagunya Mas sudah masuk? Ini udah. Oke, udah masuk ya. Oke. Ya. Siap ya. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Saya belum bisa masuk ini. Oh, belum bisa. Oke. Ini saya masukin ke Cimaria sudah ada bantu ngetik di chat ya. ini ada tulisan kunjungi situs web. Iya, Mas, di bagian masukin tautan, Bu, di link. Bagian ini ketik www.kahoot.it. Ya. Agak repot sedikit mungkin Bapak Ibu ada yang nggak biasa, terutama ibu yang biasa di rumah gitu. Oh ya, masih Simar. Ya, www.kahoot.it 64367. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu yang belum bisa join, nggak apa-apa. Ya, ini hanya bisa sambil baca, tapi nanti bisa dipilih ya. Bapak Ibu masuk yang mana nih golongannya. Oke, kita mulai ya. Saya olahraga 2-3 kali seminggu, atau 1 kali seminggu, atau 1 kali sebulan, atau kalau sempat atau lagi kepengen aja. Ayo, silakan dipilih. Cuma pilih satu aja ya. Oke, kita lihat. Wah, 13 orang menjawab 2-3 kali seminggu. Mantap. 4 orang menjawab seminggu. Kemudian 1 bulan sekali. Nah, ya ada 5 orang yang ngisi kalau sempat. Lanjut. Yang kedua, kalau malam saya pokoknya sampai 8 jam sehari, 5-6 jam sehari, setiap hari, 3-4 jam setiap hari. Nah, itu bisa jadi contoh. Tidur loh ya. Ayo. Wah,
Luar biasa. 62%, ada 18 orang. 5-6 jam sehari. Oke, paling banyak di situ ya. Dan 9 orang menjawab tidur 7-8 jam. Nah, ini berarti anak yang baik nih ya. Tidurnya on time nih. Ada 2 orang nih tidurnya 3-4 jam. Aduh. Please tolong ya diperbaiki ya jam tidurnya. Nah, yang untung nggak ada yang juga jadi satpam ya. Untung. Oke, next. Saya doyan ngemil makanan manis dan gorengan. Makanannya tinggi serat, tinggi protein, rajin minum air putih. Makanannya tinggi karbo dan tinggi lemak. Minum minuman kemasan botol atau kotak. Ya, silakan. Oke, wih luar biasa. Tepuk tangan nih buat Bapak Ibu yang rajin makan yang makanan sehat. 54%, 15 orang, 8 orang suka ngemil. Oke, masih itu. Tapi rajin ya, rajin balas dendam ya, harus olahraga. Kemudian 4 orang, oke, doyan makan karbo dan tinggi lemak, balas dendam olahraga ya. Oke, hanya 1 orang yang suka minum botol dan kotak ya. Oke, next. Kalau saya stres, saya nyanyi kenceng di kamar mandi. Terus kemudian matiin HP, terus tidur yang lama. Balas dendam. Nggak boleh yang kontak. Kemudian balas dendamnya ke ngedrakor atau main game di HP. Atau makan. Kerjaannya. Ayo. Oke, 4 orang nyanyi beneran loh. Nyanyi kenceng ya. Semoga aja kedap udara lagi. Kedap suara ya di kamar mandi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Biarin aja orang lain denger gitu ya. Matiin HP, ya balas dendam. Nggak boleh ada yang kontak ya. Kalau ada yang kontak, biarin aja. Terus ngedrakor, ya. Ngedrakor kadang-kadang sih oke sih. Cuma ya itulah. Harus bisa ditahan ya nafsunya ya. Nah, makan. Nah, kalau makannya rame-rame sama temen bisa sharing makanannya. Tapi kalau makanannya sendirian yang ada tanpa sadar, begitu lihat, waduh, bungkusan Citato udah habis 10 nih. Ya kan? Hati-hati ya. Next. Nah, kita mau beri 2 jawaban untuk lihat genetik. Ya, keluarga Bapak Ibu ada nggak yang diabetes, hipertensi, obesitas, stroke? Ya, kasih 2 jawaban ya. 2 jawaban aja. Ya. Kita mau lihat Bapak Ibu prakteknya ada diabetes, hipertensi, obesitas, stroke, jantung, autoimun, anemia, kanker. Ya, silakan ketik Bapak Ibu jawabannya. Ayo. Cuma jawaban, kalau ada 1 ya nggak apa-apa, jangan borong juga, jangan dipaksa jadi 2 jawaban. Nggak apa-apa, ini waktunya agak cepat ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa screenshot ya. Nah, ya Bapak Ibu bisa screenshot. Tolong screenshot ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu harus waspada ya, mayoritas kanker ya, karena paling gede. Kanker itu adalah jawaban yang paling gede, itu artinya paling banyak menjawab kanker. Kemudian diabetes, hipertensi, jantung. Ya. Oh, tidak ada, luar biasa. Tetap harus jaga kesehatan. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, tidak ada keluar dari penyakit yang biasa kita temui. Ya. Yuk, mari kita stop. Jangan diterusin, ya. Terus putusnya sampai di kita saja. Jangan kita memberikan genetik kepada anak kita, ya. Oke, sebentar. Saya ini dulu balik ke slide. Kita masuk ke dalam solusi. Ya, maaf. Saya agak cepat sedikit ya nanti ya. Ini udah jam 9 lewat. Oke, kita bukan bicara masalah bestsellernya, tapi 3 produk ini merupakan 3 produk yang sangat memberikan efek luar biasa, bisa menyelamatkan banyak orang, termasuk saya sendiri. Ya, saya saat itu juga udah dalam kondisi hidup dan mati. Ya, dalam kesendirian saya nggak berani kasih ke orang keluarga saya, termasuk koko saya, orang tua saya di Palembang, tapi akhirnya saya bisa terlepas dari semua ini berkat teman baik saya yang Tuhan kirim buat saya, dan akhirnya memperkenalkan produk ini ya, dan akhirnya saya bisa
bisa membawakan materi pada malam hari ini. Ya, yang pertama hemohim. Ya, oke. Jelas bahwa serangan stroke, ya, baik penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah, ya, itu pasti banyak sel otak yang mati dalam hitungan menit, ya. Akibatnya banyak banget tubuh yang harusnya dikontrol oleh bagian otak itu rusak, kehilangan fungsinya, ya. Dan beberapa kasus pasien itu mengalami kemunduran, ya, dalam beberapa bulan setelah stroke, kemudian serangan jantung dan komplikasi ke pneumonia dan bahkan ada serangan stroke ke berikutnya. Dan itu sangat berdampak sama fisik, mental dan emosi pasien, ya. Kemudian menurut survei bahwa penyakit stroke itu sering dialami oleh laki-laki dibanding perempuan. Nah, jadi peran daripada hemokim di sini adalah, ya, hemo, singkatannya dari hemoglobin. Dia memang bekerja langsung dalam darah, ya. Dan dia membantu menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita, ya, melalui sel darah merah ini. Nah, dia sifatnya itu bisa membantu dan mengembangkan atau mendiferensiasi sel darah, intinya selalu meregenerasi sel darah yang baik, yang bagus, yang utuh, ya, bukan abnormal. Kemudian juga dia menjaga sistem imunitas kita dan sifatnya juga modulator, ya, dia menyeimbangkan, mengatur, ya, karena sistem tubuh imunitas kita tuh tidak boleh berlebihan ataupun tidak boleh kekurangan, harus pas banget jumlah dan kualitasnya. Kalau kelebihan seperti saya nanti autoimun, kalau kekurangan artinya kita akan rentan sakit seperti rumah tapi nggak ada pintunya, ya. Dan kemudian him, ya, dalam bahasa Korea dia bisa memberikan kekuatan atau meningkat energi dalam tubuh kita atau qi, ya, kalau misalnya di dalam Chinese gitu, ya. Dan kemudian dosis normal harian itu 2 saset per hari, ya, pagi dan sore sebelum makan utama. Perut kosong dia bagus banget. Tetapi ada beberapa kondisi, ya, yang cukup membutuhkan perhatian lebih, itu bisa dosis lebih daripada 2 saset. Nah, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih dari pengundang Bapak Ibu, ya. Yang kedua, pomegranate, ya. Pomegranate ini spesial banget, ya, yang dibuat dari Atomy itu spesial banget karena dia menggunakan buah delima dari Turki, ya, pilihan, jadi bukan yang beli di pasar, ya. Kemudian 1 saset dia sebanding dengan 13 buah delima, ya. Normalnya kita itu minum sehari 2 kali, makanya dia tulis efektivitasnya sebanding dengan 26 buah delima, ya. Nah, manfaatnya apa? Ini saya khusus untuk menekankan fungsi-fungsi daripada untuk kesehatan jantung. Jadi khasiat buah delima ini untuk dia bisa melawan radikal bebas karena memang dia tinggi antioksidan, ya. Tinggi antioksidan, jadi dia ada kandungan unikalagin dan antosianin, ya, bisa mengurangi resiko rusaknya arteri pembuluh darah kita. Terus dia meningkatkan elastisitasnya juga. Kemudian mencegah penumpukan plak, ya. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita ada kayak dalamnya ada kerak-kerak, semakin banyak yang nyangkut nanti, ya. Ya, kotoran-kotoran, limbah-limbah di dalam pembuluh darah, ya, ibarat kata kalau pipa air rumah kita sampai ngeplak-ngeplak dengan mungkin kotoran atau apa segala gitu yang nggak bisa kita bersihin, otomatis kan pasti tersumbat, ya. Akan terganggu alirannya. Nah, kemudian dia bisa kalau terjadi peradangan pada pembuluh darah, ya, kalau kita sakit, kalau kita kena terjangkit penyakit lah, pasti terjadi peradangan dan dia membantu untuk mengatasi peradangannya. Kemudian menjaga keseimbangan tekanan darah secara keseluruhan, terutama hipertensi. Ya, kemudian dia juga menurunkan kolesterol, ya, karena mengandung senyawa polifenol dan juga mencegah pembekuan darah. Ini buat 5 doang loh. Sampai saya baca keren banget loh. Ya, ini apa yang saya minum obat-obatan tadi itu sampai kepecah-pecah tuh obat ini, ya, itu saya harus minum dan beli bertahun-tahun saya minum. Tapi dengan pomegranate ini 1 aja sampai saya terkagum-kagum. Berarti saya sudah ini yang menjawab mengapa saya bisa remisi tanpa obat. Tapi Bapak Ibu yang belum bisa remisi, jangan coba-coba memberhentikan karena kenapa? Saya remisi sesuai dengan arahan dokter, ya. Bukan sekedar saya memutuskan secara pribadi. Ya, hati-hati. Jadi jangan salah judgement. Kemudian yang ketiga, ya, Atomy Hongsandam ini adalah red ginsengnya Korea, ginseng merahnya Korea. Dan dia bentuknya granul.
kecil-kecil halus banget ya. Dia lumer, dia melted ya kalau misalnya masuk di mulut ya. Nih, suhu maksudnya gampang meleleh lembut di mulut ya. Kemudian enaknya tuh 3 tadi tuh sasetnya tuh saset travel ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa kita minum kapan aja ya. Kalau kita lupa, kita bisa minum kapan aja. Kecuali kalau ada minum obat dokter dikasih dikasih jarak sekitar 2 jam ya, sebelum ataupun sesudah. Nah, kemudian dia kandungannya itu 100% red ginseng ya. Jadi luar biasa, nggak pelit kandungannya. Karena 5 miligram aja itu kalau nggak salah harganya bisa belasan juta atau puluhan juta ya. Tapi kandungan di red ginseng atomi itu mengandung 20 ya, 20 miligram gensinosid atau sebanding dengan 100%. Ya, jadi nggak dicampur-campur sama mereka ya. Nah, kemudian fungsinya, khasiatnya ya, menurunkan tekanan darah ya, buat hipertensi itu bagus. Kemudian mengurangi risiko penyakit kardiovaskular ya. Kemudian meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi kolesterol jahat. Saya baca ini, wow, ini bisa gantiin Crestor saya yang super mahal tuh ya. Ada obat-obat obat golongan untuk yang kolesterol itu namanya Crestor, paten, mahal banget ya. Jadi saya bersyukur bisa minum secara teratur dan bisa beli ya, dan maksudnya bisa konsumsi secara teratur. Jadi bisa mengatasi kondisi kolesterol dalam darah saya. Kemudian membantu pembuluh darah menjadi lebih fleksibel seperti tadi ya. Jadi dia bisa meningkatkan kelenturan dan memperlancar sirkulasi darah. Tentunya juga efeknya juga antioksidan, kemudian bisa mengurangi peradangan juga. Nah, yang bagusnya lagi ya, pada saat pada saat siapa gitu yang kena stroke dah. Jadi kan dia pasti akan mempengaruhi dia punya fungsi kognitif ya. Kita yang sehat pun juga perlu loh ya. Karena kenapa? Kita perlu daya ingat, konsentrasi, kemampuan berpikir, apalagi kita yang masih produktif. Ya, kita bicara orang tua pun juga perlu loh. Mereka harus ditingkatkan terus fungsi kognitifnya. Ya, saraf otaknya mereka harus disuplai nutrisinya, harus lancar peredaran darahnya. Ya, jadi harus minum ginseng. Kemudian meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres. Ya, memperbaiki kadar glukosa dalam darah. Ya, kemudian bisa meningkatkan sistem imunitas dan performa fisik. Jadi bisa menambah kekuatan juga. Jadi kita buat misalnya anak kita lagi ada lomba misal lari atau apa gitu, atau mungkin dia harus ujian atau belajar gitu, itu bagus banget minum ginseng ya. Nah, cara kerjanya ya simpel sebenarnya ya. Saya yakin segala sesuatu yang harus diperbaiki itu harus dibuang. Ya, nama prosesnya kurang lebih ini hanya deskripsi ya Bapak Ibu ya. Yaitu pertama adalah tahap inflamasi, kemudian tahap penyembuhan dan juga tahap regenerasi sel. Ya, itu penting. 3 ini tuh semuanya sudah kita alami sehari-hari. Cuma tinggal kita lihat hasilnya adalah regenerasi sel yang baik atau enggak. Ya, utuh atau enggak, abnormal atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, cara kerjanya adalah pada saat kita mengkonsumsi hemohim ya, si pomegranate ini akan meningkatkan kerja dari hemohim itu. Ya, sehingga proses inflamasi itu cepat dilewati. Nah, inflamasi ini kadang-kadang menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Tapi sangat variatif Bapak Ibu, dan itu tidak bisa dibakukan. Karena benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi hemohim ini dia bisa seperti scanner, dia bisa menemukan ya kondisi-kondisi tubuh kita yang sebenarnya kita nggak tahu gitu loh ada masalah itu. Tiba-tiba sama hemohim bisa ditemukan. Dan setelah ditemukan, ditangkap, ya, kemudian dilakukanlah proses 3 tahap ini. Nah, gunanya ginseng yaitu untuk mempercepat proses tersebut. Ya, kan kita nggak mau sakit lama-lama, benar nggak? Nah, makanya kenapa kalau disarankan, yuk minumlah dengan lengkap. Tapi kalau memang sampai nggak ada budget atau mungkin budget masih terbatas, ya nggak apa-apa, paling tidak di hemohim. Ya, cuma memang perbedaannya akan terlihat juga ya. Kendaraan speed 1 sama speed 3 ya, kecepatan 1 atau kecepatan 3 pasti akan berbeda ya waktunya. Oke.
Nah, saya ingin undang koko saya, tapi saya sebenarnya tadi mau undang beberapa, cuma kebetulan satu dan lain hal mereka tidak bisa bergabung. Tapi nggak apa-apa, saya ingin mengundang Ko Fendi untuk berbagi cerita. Maaf kok, karena waktu cuma mepet. 2 menit ya kok. Thank you. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Luar biasa malam ini berapa orang? 34 ya. 24 ya. Terus 24. 124. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Fendi, saya tinggalnya di Palembang. Saya adalah kakaknya dari Baby atau Juliana Cindra. Nah, kebetulan saya bisa ikut di Atom ini karena kesembuhan dari Baby yang dari sakit autoimun. Ya, memang jujur saya juga dulu nggak suka dengan main-main sistem jaringan seperti ini. Tetapi di sini saya mendapatkan nuansa yang luar biasa yang berbeda, yang mana di sini saya kepengen juga membawa rasa syukur saya karena adik saya sudah sembuh melalui doa, mendapatkan HPG yang menyembuhkan autoimun Baby. Nah, berkaitan dengan masalah tema malam ini adalah soal jantung dan juga berkaitan dengan stroke. Nah, pada saat saya bawa ke Palembang, saya banyak dapat tantangan beberapa teman dekat yang dimana mereka mengatakan itu kan banyak kesaksian ada di Jakarta sama Bandung. Kalau di Palembang bagaimana? Nah, alhamdulillah puji Tuhan, saya mendapatkan beberapa teman, salah satunya Pak Siswanto yang malam ini nggak bisa hadir. Nah, itu dia mengalami papanya ada kena stroke 5 tahun lumpuh, sampai bahkan menggerakkan jari saja tidak bisa. Tetapi sekali lagi, HPG ini dahsyat banget. Yang dimana, sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, kondisi setiap orang berbeda. Nah, kebetulan papanya Pak Siswanto, itu 5 hari dia minum HPG, hari kelima dia duduk loh. Padahal bayangin Bapak Ibu, jari aja nggak bisa gerak, lumpuh. Dan udah bertahun-tahun itu, udah kejadiannya udah habis ratusan juta. Tetapi dengan HPG baru 1 paket, hari kelima dia duduk, hari ke-8 separuh mukanya yang ini turun dan keluar iler, itu lurus. Hari ke-10, maaf ya, dia sebelumnya ada 15 hari dirawat di rumah sakit, bawa pulang, dia nggak bisa BAB. Hari ke-10 dia BAB-nya banyak banget. Dan hari ke-12 dia papanya pasti sudah mulai belajar jalan, jadi merayap ke pegangan dinding untuk belajar berjalan. Belum lagi ada bonusnya di tangan dia yang di sebelah sini. Tangannya di sini ada tumor sebesar ini. Itu yang awalnya mau dioperasi itu ternyata hilang. Itu bonusnya. Nah, pertanyaannya apakah ada lagi yang lain yang menderita stroke yang terbantukan di Palembang? Ada dan banyak. Yang saya ketahui adalah salah satu dari member Mbak Winda mati sebelah bagian kiri dalam waktu 1 minggu, tangan kaki dan tangan yang tidak bisa bergerak itu dia bisa bergerak. Dan memang ada ada yang namanya proses inflamasi atau detoksifikasi, itu tangan kaki yang bermasalah di stroke ini itu sakit banget sampai nggak bisa tidur. Tetapi akhirnya kami menganjurkan si pasien harus lebih banyak minum air hangat dan juga perbanyak konsumsi air minum lah yang hangat supaya untuk tubuh pada saat pembongkaran racun ataupun yang tersumbat tersebut itu bisa dibantu dengan banyakin minum. Nah, berikutnya lagi juga saya ada dengan istri dari guru SMA saya yang istrinya kena aritmia bahkan sampai sempat dioperasi. Itu kami penggalangan dana reuni anak-anak angkatan saya waktu SMA itu menggalang dana sekian hampir 100 juta waktu itu. Itu operasi karena jantung istri guru saya itu kena aritmia, yaitu di mana jantungnya tersebut ritmenya tidak bisa sama dan itu yang mengakibatkan sering dia pingsan, bahkan sampai suplai oksigen ke otak itu pun pernah berhenti. Nah, puji Tuhan waktu itu saya dapat kesempatan melalui anak saya kasih dia konsumsi hemohim. Hanya dalam waktu lebih kurang 6 hari, kondisi istri dari guru saya tersebut kembali normal dan cepat sekali kok kesembuhan recovery-nya. Nah, belum lagi banyak sekali sih orang-orang yang udah kena stroke, yang juga ada permasalahan dengan kelainan jantung, yang intinya satu, HPG benar-benar sangat efektif dan luar biasa.
Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, ya juga teman-teman, jangan ragu dengan HPG untuk masalah jantung, stroke, bahkan sampai saya nggak tahu juga jenis penyakitnya apa. Untuk di Palembang itu sudah banyak sekali buktinya. Oke, selamat menyebarkan kebaikan melalui HPG, dan saya yakin banyak orang yang terbantu, dan kita pun semua yang melakukan kebaikan ini akan mendapatkan amal dan balasannya pasti dari Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Thank you, Ko Fendi. Maaf ya ngedadak. Tapi Sabar, nggak apa-apa, Bes. aku Sama. selalu setia, ready terus dimanapun dia berada. Oke, Amin. mungkin thank you, Ko. Oke, wait. Mungkin kalau ada yang mau tanya jawab, saya kembalikan ke Bu Iwin. Terima Baik. kasih. Iya, terima kasih Ibu Juli dan Pak Effendi atas cerita dari sharing pengalaman di Palembang ya. Banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan pada hari ini setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Juli dan Pak Effendi barusan tentang testimoninya. Jadi kita bisa makin hati-hati ya terhadap kesehatan kita dan keluarga kita tentunya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Coba kita lihat ya apakah sudah ada pertanyaan di kolom Bapak Ibu. Silakan kalau yang mau bertanya, nanti akan saya bacakan. Itu ada Ya, pertanyaan dari Ibu ini Susi. ada ya kalau dari Ibu Susi, kalau stroke minum hemohim berapa kali sehari nih Ibu Juli? Ya. Oke, kondisi stroke ini harus diperhatikan ya, bahwa sudah berapa lama, satu, kemudian apakah sudah komplikasi, atau udah keserangan keberapa kali. Nah, saat ini beliau sudah masih minum obat dokter apa aja, ya, yang pasti dimulai dari dosis rendah kalau kita untuk memulai hemohim, ya, bisa mulai dari 1 saset. Ya, pagi, biasanya sih saya suka pagi jam 5 pada saat saya kebangun lagi mau ngurusin anak saya sekolah, saya bangun jam 5 terus saya sebelum ke dapur saya minum dulu 1 saset dalam kondisi perut kosong. Ya, nanti kemudian kalau saya biasanya dengan kondisi yang penyakit cukup serius gitu, saya selalu durasi di 7 hari. Kalau yang biasa-biasa saja per 4 hari boleh, tapi saya per 7 hari baru naik dosisnya. Seperti itu. Ya, nanti dipantau lagi setelah seminggu kedua dinaikin jadi 2 saset ya pagi dan sore ya pada saat perut kosong. Nah, kemudian bisa ditingkatkan per minggu itu sampai 4 sampai 5 saset dengan selalu dipantau perkembangan kondisinya seperti apa. Seperti itu, Bu Susi. Terima kasih, Bu Win. Ya, baik. Ini saya tuh mau baca yang pertanyaan di atas ya, Bu. Itu tapi saya nggak bisa naik nih ya. Oh. Nggak bisa naik, nggak lihat ininya, pertanyaan yang di atas ya. Tuh mungkin tadi kan sempat ada pertolongan pertama ya. Kalau Pertolongan misalnya pertama yang dari Pak Beni ya. dari Pak Beni itu kalau terjadi itu pertolongan pertama apa yang akan kita lakukan terhadap orang yang terkena serangan jantung nih, Bu? Ya. Seperti yang tadi disampaikan di slide ya, kita harus belajar CPR. Ya, itu adalah bantuan pertama yang P3K yang memang kita bisa lakukan ya. Yang pasti semua semua yang ada dipakai di badan dia, ban pinggang, kemudian kaitan celana, kemudian kancing gitu dibuka semua ya. Kalau wanita semuanya perhasan dibuka, lalu dilakukan tahapan-tahapan CPR yang sudah dijelaskan tadi ya. Ya, seperti itu. Nanti mungkin saya akan bisa share gambarnya buat dipelajari lebih lanjut. Tapi di internet banyak sekali kok bagaimana cara mempelajari first aid CPR itu untuk serangan jantung sambil itu simpen nomor darurat ambulans. Oke. Ini Bu Susi ada tambahan lagi? Ya, mungkin yang lain Bapak Ibu silakan. Ibu Susi ada pertanyaan lagi Bu Wiwin? Kalau minum HPG berdekatan dengan minum kopi, bagaimana efeknya, Bu? Nih, kata Ibu Susi. Nggak ada efek apa-apa sih so far. Saya minum sih minum aja. Tapi saya minum kopinya Atomi ya Bu Susi ya, bukan kopi yang lain ya.
Iya betul. Ya kalau memang bisa dijarakin, jarakin aja. Karena kan juga penuh ya kalau makan kan makan apa maksudnya kan pasti ya kan diatur aja yang sesuai aja, ya kan. Oke, silakan Bu. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratih. Bagian Oh, pinggang ke kaki kebas sama sekali tidak ada rasa. Sudah 5 bulan, atur hemohim pome ginseng 21 10 hari konsumsi ada kejang di otot kaki. Nah, ini bagaimana Bu Bebi menanggapi pertanyaan itu? 211 itu di chat di mana tuh? Ke Ibu ya? Di pertanyaan itu ada Bu Ratih sampaikan. 211 itu duanya apa? Satunya apa dia? Hemohim 1 pomegranate 1 ginseng. Oh, kurang ya. Normalnya aja kan 2 hemohim, 2 ginseng. Sorry, 2 hemohim, 2 pome sama 1 ginseng. Jadi Nah, sebaiknya ditambah dosisnya ya. Eh, di pome itu sama ginseng sih 2 saset dengan 1 saset dulu nggak apa-apa, diterusin aja. Yang dinaikin adalah hemohimnya, Bu ya. Hemohimnya dinaikin dosisnya. eh Sekarang sudah berapa? 2 ya? Sudah 2, berarti naikin coba jadi 3. Seminggu kemudian dipantau, naikin lagi jadi 4 ya. Diatur aja minum jarak sama obat dokter 2 jam sebelum atau sesudah. Nah, kemudian dipantau hasilnya seperti apa. Ya, dan enaknya HPG ini kan dia bukan obat kimia, jadi dia ada fleksibilitas yang tinggi pada saat kita minum itu. Jadi kalau misalnya kita ada yang kelewat atau mungkin mepet jam tidur, nggak apa-apa minum aja. Ya ada beberapa orang yang termasuk saya kalau minum HPG malah enak tidur, pules jadinya. Gitu Bu. Jadi naikin dosisnya. Mungkin dipantau sama ini ya, bisa kontak ke pengundangnya, biar bisa dipantau sama pengundangnya untuk kondisi klinis dan medis per harinya seperti apa. ya, betul, betul sekali. Nanti bisa untuk kelanjutannya bisa langsung tanya ke pengundangnya nih, Ibu Ratih, barangkali nanti bisa konsultasi pada saat kita ada pertemuan di Oratio barangkali ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya rasa kita Kalau tutup ya nanti biar ini ya, biar bisa untuk yang selanjutnya ya. baik. Kalau begitu, kalau seandainya masih ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti silahkan tanya ke pengundang dan yang mensponsori. Terima kasih Ibu Baby Sama-sama Bu Win. untuk pemaparan materi yang sangat bagus, sehingga kita sebagai orang awam makin ke sini makin pintar dan makin berhati-hati ya terhadap gejala yang tadi sudah dipaparkan, itu kita jadi tahu dan jadi lebih mengerti supaya kita bisa lebih mencegah jangan sampai kejadian mungkin salah satunya dari kejadian dari keluarga yang saya alami tidak dialami Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan produk Atomi, bisa langsung melakukan transaksi pembelian di aplikasi resmi Atomi ya. Dengan beli melalui aplikasi resmi Atomi, selain kita akan mendapatkan poin, ada jaminan barang asli dan uang kembali jika terdapat kerusakan produk. Transaksi belanja bisa dilakukan melalui website Atomi dan aplikasi Atomi Mobile, serta untuk produk-produk Korea yang belum masuk ke Indonesia, transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi ATG Mall. Bagi Bapak Ibu yang belum memahami cara membeli produk melalui aplikasi, silahkan video yang terdapat di dalam YouTube Atomi Fever bisa Bapak Ibu lihat nanti. Nah, untuk produk-produk yang belum masuk ke Indonesia, ini Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi ATG Mall dengan melakukan login menggunakan ID yang sama dengan aplikasi Atomi Mobile Indonesia. Produk akan dikirim langsung dari Korea. Semua pembelian barang juga akan mendapatkan poin. Sedangkan biaya pengiriman tergantung pada barang yang dibeli, akan tercantum saat kita check out. Informasi selengkapnya bisa ditanyakan ke upline masing-masing atau pengundang Bapak Ibu semua. Jika kita membeli produk pada website Atomi atau aplikasi Atomi Mobile,
kantor Atomi Indonesia yang akan melakukan pengiriman barang langsung ke tujuan Bapak Ibu sekalian. Packingan yang bagus, tebal, standar internasional. Free ongkir akan diberikan sesuai wilayah dan mengikuti minimum pembelian barangnya. Jika mau gratis, ongkirnya tapi nilainya di bawah minimum pembelian, tujuan pengiriman bisa dikirim ke alamat EC di mana Bapak Ibu terdaftar. Nanti pengambilan barang langsung ke EC terkait. Nah, nanti itu di nama pengirim, nama penerima dan alamat yang dituju itu biasanya kita cantumkan nama pembelinya itu siapa, kemudian nomor handphone kita di belakang itunya. Kita masukkan nomor handphone kita, ini gunanya untuk mempermudah admin dari EC tersebut mengirim barang ke kita ya, atau nanti pada saat kita ada pertemuan, itu bisa diserahkan langsung kepada kita. Begitu. Jadi Bapak Ibu juga jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube Atomi Fever ya. Nah ini yang terlihat di layar, agar selalu tetap mendapatkan update informasi dan produk-produk Atomi. Bapak Ibu yang belum registrasi di aplikasi Atomi dapat segera menghubungi pengundangnya untuk registrasi agar dapat berbelanja seperti yang dijelaskan tadi ya. Baik, dengan berakhirnya penjelasan cara berbelanja, Zoom bedah produk hari ini sudah sampai di ujung acara. Bapak atau Ibu, jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa diteruskan atau ditanyakan ke pengundangnya. Bapak Ibu, selain Zoom bedah produk di hari Minggu, malam ya, seperti malam hari ini, Atomi Fever juga mengadakan event-event online yang lain, diantaranya Zoom GSM Preview, yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 8 malam sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Zoom Startup Meeting yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 20 sampai 21.30. Ini sering sekali kita adakan setiap minggunya. Nah, selain itu juga Atomi juga mengadakan event offline, yaitu one day seminar yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia yang jadwalnya dapat dilihat pada aplikasi Atomi. Khusus di Atomi Fever Bandung ada event Healthy Glow Business yang diselenggarakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi sampai jam 12.30 di Klinik Oratio Fide Jalan Dr. Cipta nomor 5. Satu lagi, event besar yang diadakan oleh Atomi setiap bulannya adalah Success Academy. Nah, di bulan Agustus ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2024. Bertempat di Hotel Red Top Pecenongan nomor 72 Jakarta Pusat. Bapak Ibu yang belum memiliki tiket Success Academy bisa segera menghubungi pengundangnya ya, dan segera beli supaya kita nanti di tanggal 30-31 ini bisa hadir di acara Success Academy. Baik Bapak Ibu, demikian Zoom bedah produk kita malam hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi yang berharga dari Zoom ini. Kami segenap tim Zoom bedah produk mengucapkan terima kasih dan juga maaf jika ada salah dalam penyampaian Zoom produk pada malam hari ini. Sampai bertemu di Zoom bedah produk selanjutnya dengan materi yang lebih menarik dan event-event Atomi Fever lainnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam. Terima Thank you, kasih, thank you. Baby.